untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam ruang akademisi mendedah informasi. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang ringan seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersama dua dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Keduanya juga ahli di bidang pidana. Kita sapa Dekan Fakultas Hukum UIR, Bapak Dr. Musa SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak Dekan? Alhamdulillah sehat. Pak Dekan pakai baju seragam pidana. Iya, ini pakai ciri khas karakter orang pidana. Kriminal law. Ya. Nah, kalau hukum pidana itu bajunya memang agak maron-maron. Ya, maron-maron dan memang warna menantang. Warna menantang. Karena pidana itu keras. Keras, Pak. Beda dengan konstitusional law, Pak. Oh, ya beda. Itu warnanya agak soft, memang agak mendamaikan orang ya. Okay. Baik, yang kedua kita sapa Ibu Dr. Heni Susanti SHMH. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dokter. Jilbabnya agak sama baju dengan warna Pak Dekan. Nuansa pidana itu Pak. Pidana. Jadi nampak merah itu kan. Jadi nampak merah. Karakter pidananya nampak. Bu Eni dosen Fakultas Hukum UIR yang juga banyak berkecimpung di bidang hukum pidana dan sekarang menjadi sekretaris prodi doktor program doktor pasca sarjana UIR. Selamat ya Teh menjadi sekretaris prodi yang baru nih. Yeah. Sudah ada sekarang Pak. Yeah. Sekpro, sekretaris ya, prodi. Saya dapat informasi S3. beliau jadi sekpro dan bisik-bisik saya mengatakan ya alhamdulillah. Orang pidana menjadi sekretaris prodi pidana. Mau pecah telur. Selamat. Mau pecah telur nih. Pecah telur nih. Pecah telur tanggal 5 Januari. Ibu Yulfita Rahim. Ya. Baik. Sahabat UIR News bersama dua ahli pidana ini, Pak Musa dan Ibu Eni, kita akan berbincang-bincang ringan seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP. Satu sisi ada kebanggaan kita karena sudah terjadi dekolonialisasi terhadap hukum-hukum pidana yang ditinggalkan dahulu oleh Belanda. Kita tahu semua bahwa KUHP itu sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1915 dan baru pada 6 Desember kemarin Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan KUHP yang baru. Kita tinggal menunggu pengundangan dari Kementerian Sekretariat Negara Pak ya. Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat KUHP ini bisa berlaku. Namun setelah pengesahan oleh DPR RI juga masih terjadi pro dan kontra terkait dengan beberapa pasal yang ada di dalam KUHP itu. Nah, ini akan kita perbincangkan dengan dua ahli dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Baik, Pak Dekan. Ya. Apa yang bisa Pak Dekan sampaikan di awal pembicaraan kita ini terkait dengan pengesahan KUHP yang kita lihat masih ada kontroversi? Terima kasih Pak Dr. Supriyadi. Saya merasa sangat bahagia sekali pada hari ini diberikan kesempatan untuk berbicara masalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru. Dalam rangka untuk mengganti terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht. Yang sebagaimana dikatakan oleh Pak Sapredi tadi, di Belanda itu tahun 1915 sudah berlaku dan diberlakukan ke negara jajahnya Nederland Hindia di Indonesia tahun 1918. Dan itu dari sisi filosofis bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber dari WVS itu dari Belanda itu kan sebenarnya adalah kalau kita tarik ke belakang itu merupakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipengaruhi oleh Kode Penal Prancis.
Kode penal Prancis. Kode penal Prancis. Kode penal Prancis itu jauh Dari Romawi kalau ditarik dari ke Romawi, belakang ya. ya, dari Romawi. Jadi intinya secara filosofis bahwa nilai-nilai hukum yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana kita yang bersumber dari WPS itu adalah mempunyai nilai-nilai hukum yang tidak selaras dengan nilai-nilai kepatutan, hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Oke, kita potong sebentar Ya, sampai di oke, situ, Pak. ya. Tidak memiliki nilai-nilai kepatutan dan ya. keadilan dari masyarakat Indonesia. Indonesia, ya. Nah, mungkin pada tahap itu bisa Pak Dekan jelaskan ketidakpatutan dan ketidakadilan itu. Ya, begini, saya mungkin mengambil dari pandangan David Rene yang ahli dalam sejarah hukum. Dia itu sebenarnya membagi keluarga besar hukum di dunia itu secara sederhana menjadi 4. Pertama ada yang terkotak dalam kategori civil law, yang kedua common law system, yang ketiga itu adalah kotak yang ketiga masuk dalam kategori religious dan traditional law, dan yang keempat kotak yang keempat itu adalah socialist law. Nah, posisi kita sebenarnya posisi sejatinya hukum kita Indonesia itu, kalau saya juga membaca dari pandangan Fredwick, ada di posisi hukum masuk dalam keluarga hukum religious law dan traditional law. Nah, di situ karakter nilai-nilai hukum kita, kepatutan hukum Indonesia sebenarnya masuk di kategori itu. Tapi Indonesia kan juga tidak konsisten dalam pemakaian sistem hukumnya. Ya. Karena kita kan juga multifungsi sistem. Ya, itu karena dari sistem ketatanegaraan. Kita kan bicara masalah filsafat nilainya. Ya. Filsafat nilainya. Nah, sehingga mungkin saya agak sedikit menjelaskan. Tetapi kita dalam tanda petik itu keterpaksaan. Memilih apa boleh buat, ya. Harus mengisi kekosongan hukum kita Indonesia dalam sistem hukum nasional. Yang kita bicarakan di sini tentu hukum pidana ya Pak ya. Dengan merdekanya kita pada tanggal 17 Agustus tahun 45, maka secara automatically tanggal 18 Agustus itu kita tidak boleh kekosongan hukum. Ya kan? Maka mau tidak mau, suka tidak suka dengan terpaksa, benar Bu, dengan terpaksa gitu kan Bu ya. Kita harus mengadopsi hukum yang ada sebelum kita merdeka dengan dasar pasal 2 aturan peralih UUD 45. Itu sumber dasar pertama. Baik. Minum dulu Pak Dekan, agak pelan-pelan. Silakan baik ya. Saya izin minum dulu ini Bu. Kebetulan sarapannya sudah, tapi minumnya belum Bu. Nah, Ya. apa yang menjadi catatan Bu Eni terkait dengan pengesahan Terima kasih KUHP sebelumnya Pak Dr. Syafriadi atas kesempatan yang telah diberikan, karena momen ini sangat saya tunggu-tunggu juga bisa berkesempatan berbincang-bincang dengan Pak Dekan kami ya. Beliau itu ahli hukum pidana Pak. Jadi saya pun agak segan juga duduk di samping beliau ya. Kalau Bu Eni segan apalagi saya kan. Saya itu murid beliau Pak, dan sampai hari ini pun saya menganggap diri saya masih murid beliau. Ya. Kalau berbicara mengenai KUH pidana, kalau kita kenal dalam istilah hukum pidana, dalam istilah Belandanya itu Wetboek van Strafrecht ya Pak. Ketika beliau mengatakan di tahun 45 kita merdeka ya, maka tidak boleh ada kekosongan hukum, maka terpaksalah kita bawa WVS ke Indonesia. Tetapi itikat baik bangsa yang besar ini tidak sampai di situ. Pada tahun 63 ya, Indonesia pun sudah melakukan Pak seminar perdananya, seminar pertamanya dalam rangka merekodifikasi KUHP. Jadi itikat baik itu sudah ada. Tetapi yang kita ketahui juga, membuat suatu produk peraturan perundang-undangan apalagi selevel KUH pidana itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses panjang, banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhinya, ada banyak latar belakang yang mempengaruhinya. Nah, terkait eksistensi perkembangan RKUHP pada saat itu, kita flashback ya Pak. Menarik kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi hukum maksud saya. Jadi ahli sosiologi hukum itu mengatakan bahwasanya hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya ketika kita secara sadar bahwasanya bangsa ini bangsa yang besar, memiliki kearifan lokal yang tidak sama dengan background masyarakat di Belanda dan lain-lainnya, artinya kita sebetulnya sudah sadar bahwasanya itu nggak cocok, itu tidak tepat untuk kita. Tetapi karena alasan ketika kita merdeka, nggak mungkin tidak ada hukum.
yang mengatur masyarakat, maka dipaksakanlah. Nah, karena kesadaran itulah kemudian dibuatlah hingga dari tahun ke tahun, bahkan dari guru sampai ke muridnya ya Pak ya, dalam pembentukan RKUH pidana tersebut. Nah, kemudian dimasukkanlah unsur-unsur yang baru yang dianggap mampu mengakomodir nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Karena Indonesia itu negara yang religius magis, Pak. Ya, kita pun kental dengan kearifan lokal yang tidak sama dengan negara lainnya. Nah, kemudian bisa kita ambil kalau di pasal 1 ayat 1 KUH pidana yang lama ya, azas legalitas ya Pak Dekan. Di sana mengatakan bahwasanya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu. Nah, artinya kan harus ada aturannya dulu, lalu boleh suatu perbuatan itu kita beri tindakan begitu. Lalu ada beberapa masalah atau beberapa problem di masyarakat yang ternyata tidak diatur. Bukan belum diatur Pak, tapi memang nggak diatur di KUH pidana pada saat itu. Nah, itu kan Misalnya tidak memberikan santet, solusi. ya? Iya, santet yang seperti perzinahan yang lebih dominan pada saat itu kan Pak. Nah, kemudian kita sadar karena itu ada dan muncul, maka di dalam KUH pidana yang baru istilahnya Pak Dekan, kita sepakati dalam perbincangan di sini karena memang belum ada yang menyebut KUH pidana yang baru, ada yang menyebut KUHP nasional. Kita tunggu dari penamaan yang diterbitkan oleh lembaran negara Pak Dekan ya. Jadi di pasal 1 ayat 2 itu di sana yang baru Pak mengatakan bahwasanya mengakomodir nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Itu kan sesuatu yang memang kita dambakan dari dulu gitu Pak. Artinya ya semoga memang benar-benar mampu mengakomodir apa yang sebetulnya masyarakat kehendaki. Ya. Baik, Pak Dekan. Nah, Bu Eni, kita naiknya ke depan lagi. Tadi kita kan sudah setback ke belakang tentang sejarah KUHP. Sekarang kita bicara pasca pengesahan KUHP. Nah, ada suara-suara yang kontroversial juga terhadap pengesahan KUHP ini. Apa catatan Pak Dekan lah? Yang lebih spesifik, terutama menyangkut pasal-pasal yang krusial, yang strategis, yang itu memang dikhawatirkan oleh masyarakat. Itu sebenarnya isu lama Pak ya. Saya kebetulan saya itu langsung belajar dan mendapat informasi dari orang pertama, seperti Prof Muladi, Prof Barda. Kalau Prof Barda itu memang sebelumnya itu malah saya dapat informasi langsung dari Pak Ruslan Saleh almarhum. Ini Prof Muladi, Prof Barda ini kan perumus dari RUU KUHP. Penerusnya yang Pak. sebelumnya itu kan Prof Ruslan Saleh beserta teman-temannya, dan sebelum itu juga sebelum Prof Ruslan Saleh bersama Sudarto itu kan Mulyatno. Jadi regenerasi. Jadi saya itu mendapatkan informasi langsung dari generasi yang ketiga dari Mulyatno ke Ruslan Saleh dan Sudarto, baru saya dapat dengan Muladi dan Barda. Nah, kalau Barda ini kan saya mungkin cerita sejarah dulu Pak. Barda ini memang membidani buku ke-1 KUHP, dan Muladi itu membidani buku kedua KUHP. Nah, sehingga waktu tahun 2004 sampai 2006 itu kami sudah mendiskusikan terutama secara fundamental itu berkaitan dengan masalah buku ke-1. Buku ke-1 kan bicara masalah azas baru. Yang anu aja Pak, pointers yang sekarang krusial masih menjadi perdebatan. Karena kalau Pak Dekan jelaskan panjang lebar itu waktu kita tidak cukup. Ya, jadi begini, kalau buku kedua itu kan Prof Muladi yang membidani, dan beliau juga banyak memberikan komparasi kepada negara-negara. Di situ asal muasalnya Pak. Sehingga pasal-pasal yang banyak dalam tanda petik di copy paste dari negara-negara lain, kita perlu ingat, saya katakan dari awal tadi, kalau pasal-pasal yang terkait dengan masalah tindak pidana, karena buku kedua itu kan bicara masalah tindak pidana. Pada intinya tindak pidana itu dua saja rumusnya. Ada perbuatan yang dilarang, ada perbuatan yang diperintahkan. Ya, verboden, geboden, tapi tidak ada maukennya. Nah, ini yang didiskusikan sebenarnya dalam masyarakat terkait dengan masalah perumusan tindak pidana. Ada jenis-jenis tindak pidana baru yang diperdebatkan, tidak berkesudahan dari mulai generasi kedua sampai sekarang masih juga itu dibicarakan. Misalnya apa itu Pak?
Ya seperti umpamanya ada membicarakan masalah yang Bapak katakan tadi, perlu tidak delik santet itu dijadikan delik. Santet dijadikan delik. Dijadikan delik. Nah, itu sebenarnya secara filosofi kalau kita pahami, kadangkala mungkin banyak interpretasi daripada masyarakat ya. Kok delik santet itu harus dijadikan delik. Jadi seolah-olah kita setback ke masa-masa tradisional. Sementara kita sekarang ini kan hukum pidana kita berorientasi pada sains. Iya. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Santet tidak bisa Nggak bisa. Itu kan metafisik, ya metafisik. Nah, pembuktiannya susah, Pak. Susah. Tapi yang perlu kita ingat, Pak, sebenarnya itu kami sering diskusikan. Sebenarnya yang diberikan perlindungan itu bukannya ya orang yang terkena santet, tetapi melakukan bukan melakukan justifikasi, ya melakukan perbuatan yang dilarang itulah orang yang mengaku memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan santet. Nah, ini sebagai suatu tindak pidana itu kan gitu susah loh. tuh Pak, mendapatkan pengakuan dari seseorang itu kan susah. Ya, saya contohkan begini. Ini sebagai pelajaran kita juga. Saya sering membuka YouTube dari yang merah namanya? Pesulap merah itu. Pesulap Pak. merah. Pesulap Itu trik-triknya dibuka ya, semua itu, Pak. artinya apa? Secara berhikmah itu sebenarnya kita mau pelajari. Sebenarnya begitu, itu hakikat daripada perumus undang-undang dulu kalau kita bicara masalah delik santet ya. Supaya orang jangan terkibuli, terbohongi oleh orang-orang yang mengaku mempunyai kekuatan magic untuk dapat melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membutuhkan. Maka orang yang mengaku inilah yang harus dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Itu sebenarnya hakikat delik santet itu dirumuskan. Oke, baik, Cuma persepsi dari masyarakat itu seolah-olah kebalikannya. Oke. Iya. Bu Heni, Iya, Pak. apa yang menjadi catatan dari Bu Heni terkait dengan pasal-pasal yang krusial itu? Iya. Tadi Pak Dekan sudah menyebut salah satu di antaranya santet ya. Yang Ibu Heni apa? Ya, catatan penting banyak sebetulnya Pak, tapi ini kan kita karena waktu juga jadi hanya beberapa hal saja. Jadi seperti yang dikatakan di awal oleh Pak Dr. Musa dan saya juga tadi mengatakan bahwasanya mengakomodir nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pro dan kontra itu biasa Pak. Justru itu suatu kehasanahan atau kebaikan dalam dunia keilmuan gitu Pak. Harus ada pro dan kontra itu. Harus ada pro dan kontra itu. Nah, artinya apa? Kalau tadi misalkan masalah santet, kumpul kebo, perzinahan, itu kan memang hal yang sudah ada dan hidup berkembang di masyarakat Indonesia, Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus diakomodir, Pak, di dalam suatu aturan perundang-undangan yang mengikat. Sehingga kita tahu bahwasanya ini perbuatan ini dilarang, tidak bisa kita lakukan pembiaran. Masalah santet misalkan, pembuktinya gimana, Bu? Apakah harus berguru ke Ki Joko Bodo misalkan? Atau berguru ke Pesulap merah? Itu intermezzo Pak Soal Dokter. KDRT gimana? KDRT dan perdagangan orang. Kalau untuk KDRT dan perdagangan orang itu kan dia masuk sudah ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu itu Pak. Makanya ini dibutuhkan dalam pertimbangan RKUH pidana itu kan ada 3 alasan. Secara filosofis, sosiologis, kemudian kultural juga Pak. Nah mungkin dari aspek yuridisnya itu masuk. Jadi undang-undang yang bertebaran, apa istilahnya, undang-undang di luar KUH pidana kan Pak ya. Sehingga tidak terjadi ketumpang tindihan gitu Pak. Kalau memang sudah diakomodir oleh undang-undang khusus misalnya tentang human trafficking di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 misalkan. Lalu bagaimana ketika dia masuk di dalam ratifikasi kodifikasi ya di dalam KUH pidana, apakah itu akan menjadikan kekhususannya itu berubah menjadi tidak khusus lagi atau seperti apa? Ini kan membutuhkan ini juga Pak, perdebatan pro dan kontra. Ada yang menganggap itu tetap khusus, tetapi ada yang mengatakan loh ketika sudah di ranah terkodifikasi maksud saya di dalam KUH pidana, maka automatically hilang kekhususannya. Tapi kembali lagi kita kembalikan ke ranah ilmu pengetahuan dan tetap menjadi pro dan kontra sehingga kita bisa menemukan titik baik secara keilmiahan bagaimana ini bisa menjadi reasoning, bisa menjadi alasan di kehasanahan ilmu pengetahuan seperti itu. Iya, mungkin Pak Dekan, ini lepas dari pro dan kontra. Bagaimanapun kita sudah jauh lebih maju dibandingkan pada masa KUHP Belanda yang kita pakai itu. Paling tidak Indonesia sudah melahirkan sebuah
karya hukum Karya agung. Karya agung, Pak. yang luar biasa kan. Ya. Nah, walaupun itu ada pro dan kontra. Nah, Pak Dekan melihat ini sebagai sebuah karya agung itu seperti apa? Ya, mungkin saya menyambung dari Ibu Heni tadi, karena menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Ibu Heni tadi terkait dengan masalah keberadaan undang-undang di luar KUHP yang sudah ada sebelum KUHP baru ini menjadi hukum nasional ya. Jadi sebenarnya KUHP itu dalam diskusi sebelum menjadi hukum nasional, dia hanya sebagai core crime dan dia masuk dalam kategori bridging rule. Ya, jadi dia itu hanya sebagai jembatan dalam rangka untuk memfasilitasi terhadap ketentuan undang-undang yang sudah ada yang mengatur secara spesifik. Sementara dalam KUHP itu sendiri hanya mengatur pada pasal-pasal tertentu sebagai pasal induk. Ya. Jadi dia sebagai core crime itu. Jadi dari dia sebagai core crime ini tidak menegasikan terhadap undang-undang yang ada sebelumnya. Kecuali nanti ada kesepakatan. Itu bikin masalah politik nasional hukum pidana nanti ya. Nah, itu nanti tergantung perubahan lah. Nah, itu posisi KUHP sebenarnya. Nah, terkait dengan yang Bapak pertanyakan tadi, saya lupa karena orang tua ada apa tadi pertanyakan. Lepas dari pro dan kontra. Iya, Ini sudah menjadi karya agung bangsa Indonesia. Karena kita kan sudah sekian ratus tahun menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Ya. Di negaranya sendiri sudah ditinggalkan. Sudah ditinggal beberapa kali ganti, benar Di ya. Belanda, di Prancis itu Wetboek van Strafrecht itu sudah tidak pakai lagi. Nah, bagaimana Pak Dekan melihat KUHP yang baru ini sebagai sebuah karya agung bangsa Indonesia? Iya, saya yang jelas gembira, Pak. Gembira sekali karena kita sudah punya jati diri sendiri. Benar. Sebagai bangsa yang berdaulat, ya, bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, tidak terjajah dalam tanda petik dari ketentuan hukum. Dalam hal ini tentu kita bicara hukum pidana. Mungkin hukum perdata lain lagi sekelanya, ya. Dan ini kita harus bangga, terlepas masalah plus minus. Benar. Silakan, itu yang penting berproses dulu. Kalau ada kekurangan nanti bisa dilakukan perbaikan. Nah, yang kedua, bahwa dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana ini yang akan masuk ke dalam sistem hukum nasional, dari sisi filosofis tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, dari sisi aspek yuridis dia mempunyai karakter tersendiri. Karena dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Dr. Heni tadi, yang menyebutkan ada azas legalitas formal di pasal 1 ayat 1 kita undang-undang hukum pidana kita yang baru, dan di pasal 2 ayat 1 itu mengatur masalah azas legalitas material. Jadi itu adalah pangkal tolak utama dari azas-azas yang ada setelah azas legalitas tersebut. Nah, di dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana kita yang lama, WVS, itu hanya dikenal satu azas, yaitu azas legalitas formal saja. Jadi kalau saya mau berpanjang lebar, implikasinya dalam rangka untuk menerapkan ketentuan azas legalitas formal itu, maka penegakan hukum itu bebas nilai. Nah, dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru, itu menempatkan dua azas utama yang akan diikuti oleh azas lainnya yang terdapat pada buku ke-1 itu, menyeimbangkan dengan dihadirkannya azas legalitas material di samping azas legalitas formal. Kalau azas legalitas formal itu untuk merespons terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada buku kedua yang sudah menentukan perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang diperintahkan. Sedangkan azas legalitas material ini berfungsi untuk mengakomodir, mengapresiasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang kita kenal dengan living law, yang ada di dalam berbagai daerah yang kita sebut dengan kearifan lokal. Saya ingin memperjelas kalimat Pak Dekan ini. Kalau dalam KUHP yang lama peninggalan Belanda, Wetboek van Strafrecht itu hanya berlaku hukum tertulis saja. Tertulis saja. Benar. Sementara dalam KUHP baru, selain hukum tertulis juga memberlakukan hukum yang tidak yang tertulis, yang living law itu. Itu salah satu kemajuannya. Satu kemajuan. Baik, Bu Eni. Nah,
Ini Tadi- rasa-rasa mau dites saya, Pak. Nah, Rasa ingin disertasi kembali. tadi kan Bu Eni juga sempat menyebut bahwa melahirkan sebuah kita Karya. undang-undang itu tidak Iya, mudah, tidak benar. seperti membalik telapak tangan. Pak Dekan juga menyebut lepas dari kontroversi pada beberapa materi pasal dari KUHP itu, yang pasti sebagai sebuah karya hukum tetap ada plus dan minusnya. Iya. Kita terima plusnya ini, minusnya kita perbaiki Benar. sesuai dengan rentang waktu. Nah, gimana pandangan Bu Eni terhadap yang minus ini? Apakah ini akan menjadi ganjalan hukum Iya. di Kalau kemudian hari? dalam filsafat ya, Pak, manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Mengikut produk yang juga yang dibuat oleh manusia. Artinya apapun yang kita buat, sekalipun itu sebuah konstitusi sekalipun, Ya. ya nggak ada yang sempurna, Pak. Artinya kekurangan itu akan tetap ada. Seburuk-buruknya KUH pidana yang lama itu masih eksistensinya masih kita pakai hingga sebelum Desember 2022. Artinya kita sadar ada kekurangan, ada minus, tapi masih bisa kita pakai. Begitu pula dengan KUH pidana yang sekarang, ya. Berarti yang ius constitutum sudah tergantikan dengan yang Sudah ius terganti. constituendum yang pada Yes. saat ini insya Allah akan kita pakai sampai, ya semoga sampai berapa ratus tahun ke depannya, Pak, ya. Itu yang kita harapkan. Nah, iya. Artinya ya kekurangan itu dimanapun akan tetap ada, Pak. Lalu sekarang bagaimana kita bisa mengimbanginya, mungkin bisa kita perbaiki melalui elemen-elemen lain yang memang bisa tetap mampu mengakomodir nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Karena ya memang hukum itu siogianya masyarakat itu yang tahu, Pak. Dia yang Masyarakat paham. yang tahu. Iya, ya contoh masyarakat Minang dia lebih paham apa yang terbaik untuk dia daripada kami orang Sunda misalkan. Karena yang diterapkan di Minang itu belum tentu terbaik diterapkan di kami yang suku Sunda misalnya. Apalagi Melayu ya. Apalagi Melayu. Melayu Artinya itu bilang pula lagi. ya, artinya ya kembali lagi kalau kita berbicara masalah kesempurnaan itu nggak akan bisa kita capai juga, Pak. Mendekati mungkin. Mungkin. Ya. Tapi ya, mungkin di akhir ini apa ya saya perlu sampaikan juga kita harus sangat-sangat mengapresiasi karya anak bangsa ini. Karya anak bangsa. Iya, ini karya agung yang luar biasa, Luar Pak. biasa, Mm-mm. ya. Jadi kalau di dalam agama Islam kita punya Al-Quran sebagai panduan hidup kita, mungkin di dalam hukum positif yang kita anut kita punya KUHP itu, Pak. Oke. Saya rasa demikian. Pak Dekan, nah ini menyambung Bu Eni. Nanti kita beri masukan kepada pemerintah mana aspek-aspeknya itu masih minus. Bapak kan akademisi, Bu Eni juga akademisi yang selalu berkutat dengan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan hukum, selalu berhadapan dengan masyarakat, selalu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat. Peran Fakultas Hukum itu sangat penting ya di dalam memberikan kesempurnaan terhadap kitab undang-undang hukum pidana ini. Apa kira-kira ke depan yang akan Pak Dekan bersama dengan kawan-kawan di Fakultas Hukum lakukan terhadap penyempurnaan kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini? Ya, oke Pak. Saya sebenarnya ini yang pertanyaan kunci yang saya tunggu-tunggu. Yang saya tunggu-tunggu ya. Minum Pak Dekan. Ini Minum lagi itu dulu. gelasnya tertulis Universitas Islam Riyadh. Oh iya, ini harus itu diapresiasi. apresiasi dengan ini. adanya Itu teh promo luar manis biasa. dan ada Nanti tempel dibuat bagus. dibuat gelas Fakultas Hukum Pak Dekan. Oke, siap. Baik, begini Pak. Saya sebenarnya ada komunitas hukum pidana secara nasional. Memang sudah membicarakan apa kira-kira kontribusi kita sebagai akademisi dan juga mengikut sertakan partisipasi mahasiswa dalam rangka untuk mengawal. Pertama mengawal dulu nih. Mengawal terhadap ketentuan kitab undang-undang hukum pidana baru kita ini supaya jangan sampai pada suatu waktu nanti diajukan ke MK terhadap hal-hal yang dianggap tidak signifikan gitu kan. Sementara kan ini berkaitan masalah politik juga tidak bisa kita hindarkan. Maka teman-teman insan hukum pidana Himapupiki ya, Pak. di Mahupiki, termasuk kami ada komunitas di luar Mahupiki, Bu, punya komunitas yang informal ya, berdiskusi seperti ini secara ya dalam rangka untuk untuk memahami hukum pidana secara lepas, informal begini ya. Kita berusaha untuk terus mengkaji, dan juga guru kami itu mengatakan hukum itu dalam proses.
Tetap dalam proses ya. Benar. Karena sepanjang hukum itu sudah ditetapkan menjadi ketentuan hukum positif, maka ketika itu hukum itu sudah mulai akan ditinggalkan. Sudah mulai akan ditinggalkan. Bukan akan ditinggalkan. Karena perkembangan masyarakat, perkembangan ya. masyarakat dan kebutuhan hukum masyarakat. Nah, maka dengan kehadiran kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini, apalagi ada pro dan kontra yang tidak bisa kita hindarkan, maka kita perlu melakukan pengawalan dan melakukan koreksi secara korektif bersama-sama dengan melibatkan beberapa pakar hukum pidana untuk berdiskusi apakah ini cocok atau tidak untuk tetap dipertahankan atau ini perlu dilakukan suatu evaluasi kembali. Kita lihat proses saja. Nah, sehingga dengan demikian komunitas-komunitas hukum pidana termasuk kita di Fakultas Hukum ini, saya punya hayalan mungkin ya. Kalau tidak cita-cita bisa berpartisipasi secara akademik untuk menekuni terhadap ketentuan-ketentuan baik itu dari sisi filosofisnya, dari sisi normatifnya, dari sisi sosiologisnya terhadap kehadiran kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini dengan cara satu melakukan suatu kajian terhadap azas-azas yang ada dengan kita melihat, karena ini kan 2 tahun setelah diundangkan baru berlaku kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini. Kita lihat nanti reaksi bagaimana respon masyarakat, terutama yang kata Ibu Heni tadi ini. Yang dipersoalkan sekarang itu yang masih diperdebatkan berkesinambungan adalah berkaitan dengan masalah eksistensi terhadap ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu kan ada 3 kriteria ukuran yang sudah ditentukan oleh pasal 2 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana itu. Pertama, tidak bertentangan dengan Pancasila, yang kedua tidak bertentangan dengan UUD 45, yang ketiga tidak bertentangan dengan azas-azas umum hukum pidana ya, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum internasional. Nah, itu kriteria-kriteria yang menjadi patokan untuk dapat diakui terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Contoh, seperti di Aceh. Aceh sekarang itu kan ada konun. Nah, konun itu adalah merupakan refleksi terhadap hukum yang kental dan hidup dalam masyarakat, tetapi tidak diakomodir oleh kitab undang-undang hukum pidana kita yang sekarang. Tapi hukum itu ketat dan diakui eksis dalam masyarakat. Maka dengan adanya undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya, maka tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka mereka menyisipkan di dalam perdanya berkaitan dengan masalah konon. Itu adalah sebagai salah satu contoh karena tidak adanya ruang di dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana. Kalau yang membicarakan masalah hukum pidana ya, tidak adanya ruang dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang lama yang sekarang masih kita pakai ini disebabkan dia hanya menganut azas legalitas formal, hukum tertulis sehingga hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak terakomodir. Apapun yang terjadi dianggap tercela oleh masyarakat, tetapi karena tidak ada aturan hukum tertulis sebagaimana dikatakan oleh Ibu Heni tadi, kita masih memakai jargon dari Van Voorbeek yang disebut dengan nullum delictum nulla puna sine lege propria punali. Nah, itu sudah tertinggal dan tidak dipakai lagi. Nah, ini yang harus dilakukan suatu evaluasi dalam rangka untuk memperjuangkan itu. Maka kajian-kajian dari para doktor ilmu hukum, termasuk kita di UIR ini, saya punya ekspektasi supaya kawan-kawan ini berkiprah di sanalah. Saya sudah ngomong dengan teman-teman yang lain dari universitas-universitas besar. Kami ada suatu kebanggaan secara kuantitas saya bilang bahwa di Fakultas Hukum itu ada seberapa doktor hukum pidana kita Bu? Ada 9 mungkin ya di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum UIR. Keilmuannya hukum pidana. Disiplin ilmunya hukum pidana. Dan itu banyak Pak termasuknya Pak. Termasuk volumenya besar, banyak sekali itu kalau dari si kuantitas kita ya. Dibandingkan dengan tanda petik di perguruan-perguruan tinggi besar yang jumlah disiplin ilmu hukum pidana doktornya itu tidak sebanyak itu. Tapi secara kualitatif mereka banyak berkiprah. Maka saya berusaha dengan Ibu Heni ini ngobrol-ngobrol lepas dengan beliau. Bagaimana kita memotivasi teman-teman yang konsen dalam hukum pidana itu menghidupkan itu secara akademik gitu. Bisa berkontribusi paling tidak ya, punya gagasan untuk kita berikan sumbangsi secara nasional. Baik. Nah, itu. Terima kasih Pak Dekan. Baik. Nah, Bu Eni, kita sudah hampir sampai di penghujung waktu. Nah, Bu Eni kan juga
menjadi sekretaris program studi S3 Ya, Pak. pasca sarjana UIR. Ya. Nah, S3 itu kan juga banyak ahli-ahli pidana di sana. Sama pertanyaannya dengan Pak Dekan. Apa kontribusi yang mungkin bisa menjadi catatan penting dalam perjalanan KUHP yang baru ini, yang akan menjadi objek kajian atau menjadi objek penelitian untuk kepentingan disertasi bagi mahasiswa di tingkat nasional? Is konstituendumnya ya Pak. Is konstituendumnya. Kalau cita-cita itu banyak Pak. Banyak ya. Saya itu orang yang suka bercita-cita Enggak Pak. banyak tapi banyak ya. Banyak. Bahkan orang yang paling gelisah dengan cita-cita ya. Karena ada apa Pak ya, dalam hati nurani saya itu kepingin kita itu semakin baik di setiap tahunnya. Iya. Nah, kalau dari perspektif Pak Dekan itu dari kelompok keilmuan hukum pidana, Pak, mungkin kalau dari saya itu ya tentu kita harus eksis Pak, karena kita itu ranah-ranah akademisi, jadi suasana ilmiahnya itu harus kita bangun Pak. Misalnya nanti bikin international conference, kemudian kita bikin diskusi seminar nasional ataupun internasional ya. Kemudian bisa juga, saya lupa tadi Pak, mungkin di yang strata 1 kan ada mata kuliah delik dalam KUH pidana ya Pak. Itu mungkin nanti bisa kita inikan lagi ya Pak. Ya, itu kita revisi karena delik dalam KUHP itu adalah mata kuliah yang sudah konvensional. Tadi terlupa. Jadi mungkin kalau dari S1 kita perbaiki itu Pak. Karena kan kita harus up to date juga dengan yang sekarang begitu kan. Okay. Nah, kemudian kalau dari mahasiswa S1, ataupun S2 dan S3 itu kan kita satu rumah sebetulnya Pak. Satu rumah. Iya. Artinya setiap kegiatan yang di fakultas ataupun di pasca sarjana itu masih bisa kita bersatu gitu Pak. Bisa dikolaborasikan. Iya, kolaborasikan. Nah, kemudian karena kekinian itu kita tidak lagi hanya menulis di level skripsi, tesis, disertasi, tapi kita juga harus mengupdate, kemudian memperbanyakkan diri menulis artikel-artikel ilmiah, baik itu di level nasional ataupun internasional. Okay. Selain kita untuk kepentingan akreditasi, itu untuk kepentingan diri sendiri si mahasiswanya gitu Pak. Jadi eksistensi mahasiswa itu bisa diakui salah satunya dengan how much, berapa banyak you punya artikel. Jadi iya, sehingga saling memotivasi diri ya, kami sebagai dosen pun memotivasi yang bersangkutan dan mahasiswanya sendiri termotivasi dengan apa? Dengan nuansa akademik yang akan kita bentuk sedemikian rupa Pak. Okay. Insya Allah dalam tahun 2023 kita akan launching program-program baru ya Pak Dekan, dan bekerja sama dengan dekanat dan dengan Pak Dr. Syafriadi juga tentunya. Nuhun Pak. Baik, Pak Dekan, Ibu Eni, ini kalau ngomong dengan dua akademisi yang berilmu memang susah menghentikannya. Saya mau sebenarnya satu pesan saya Pak, mungkin untuk kita samakan persepsi. Kemarin di UIR ini kalau tidak salah sudah ada perubahan nomenklatur ya, berkaitan dengan penamaan lembaga. Kita kan prodi ilmu hukum sudah menjadi prodi hukum. Prodi hukum. Oh ya, saya tidak pakai ilmu lagi ya. Tidak pakai ilmu lagi. Saya secara filosofi merenung. Itu ada benarnya pada saat sekarang sesuai dengan kebutuhan. Maka artinya kita sebenarnya visinya kalau di strata 1 itu nomenklaturnya sudah diubah dari prodi ilmu hukum menjadi prodi hukum, berarti kita akan menciptakan alumni-alumni yang mahir dengan menerapkan hukum. Tapi perlu kita ingat bahwa di strata 2, di strata 3 itu juga kajian kita ada berkaitan masalah keilmuan. Dan kefilsafatan dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini tentu yang kita bicara hukum pidana. Maka dalam hal ini harus berhati-hati kita dalam rangka untuk memetakan dan mengkondisikan mahasiswa kita ini posisinya di mana. Kalau di S1 kita harus menerapkan hukum yang bisa mahir untuk mereka setelah keluar untuk menerapkannya. Tapi dari S2, S3 kita juga harus berpikir dalam rangka untuk mengajarnya itu kalau dari meta teorinya bahwa S2 itu harus kaya dengan teori-teori hukum. Sedangkan level ke S3-nya ke filsafatnya gitu. Baik, itu yang harus idealnya itu Pak, itu pengembangan dari strata 1 Pak, S2 dan S3 itu. Baik, Pak Dekan, Bu Eni, sayang sekali waktu kita tidak terlalu mengizinkan untuk berbincang lebih banyak. Atensi yang cukup besar kami berikan kepada Pak Dekan Dr. Emusa SHMH dan juga kepada Ibu Dr. Heni Susanti SHMH
Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atensi dan kebersamaannya di ruang Sama-sama, podcast Pak. ini. Sama-sama, Pak. Insya Allah kita akan bertemu di lain Insya waktu Allah. dalam tema yang berbeda. Baik. Demikian sahabat UIR News, pertemuan kita hari ini kita akan berjumpa kembali dengan tema yang berbeda dengan narasumber yang tidak sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.